Warisan. Kata ini seringkali mengingatkan kita kepada rumah, tanah, tabungan, atau barang berharga lainnya. Tapi, apakah hanya itu yang diwariskan keluarga? Terkadang, tanpa kita sadari, keluarga juga mewariskan hal yang tak kasat mata. Trauma. Trauma yang diwariskan atau intergenerational trauma adalah luka emosional atau mental yang diteruskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Menurut Dr. Rachel Yehuda, seorang ahli di bidang trauma, menyebutkan bahwa trauma bisa diturunkan melalui pola asuh, interaksi, dan bahkan di beberapa penelitian disebutkan melalui genetika. Sebagai contoh, seorang ayah yang dibesarkan dalam kemiskinan mungkin tumbuh dengan keyakinan bahwa disiplin keras adalah kunci sukses. Ia menerapkan pada anak-anaknya, tanpa menyadari bahwa pendekatan ini menciptakan luka emosional yang mendalam. Banyak orang tua tidak sadar bahwa pola asuh mereka dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu mereka. Misalnya, seseorang yang mengalami kekerasan mungkin menganggap bahwa itu adalah cara normal untuk mendisiplinkan. Menurut Dr. Bruce Perry, dalam bukunya The Boy Who Was Raised as a Dog, pengalaman buruk di masa kecil dapat membentuk cara berpikir seseorang tentang hubungan dan pengasuhan. Banyak orang tua yang dihadapkan pada realitas ekonomi yang keras. Tekanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seringkali menyebabkan mereka memprioritaskan kelangsungan hidup di atas kesehatan emosional keluarga. Di banyak budaya, termasuk di Indonesia, ada tekanan besar untuk memenuhi ekspektasi keluarga, seperti prestasi akademik atau keberhasilan finansial. Tuntutan ini seringkali membuat orang tua meneruskan tekanan tersebut kepada anak-anak mereka. Dr. Shefali Tsabary, penulis The Conscious Parent, menjelaskan bahwa ekspektasi yang tidak realistis seringkali berasal dari ketakutan orang tua sendiri akan kegagalan. Trauma yang diwariskan memengaruhi generasi berikutnya dengan banyak cara. Anak-anak mungkin tumbuh dengan rasa takut gagal yang berlebihan, kesulitan membangun hubungan yang sehat, atau rasa tanggung jawab yang terlalu besar sebagai generasi sandwich. Penelitian dari Journal of Family Psychology menunjukkan bahwa trauma yang tidak diatasi dapat meningkatkan resiko depresi, kecemasan, dan ketidakstabilan emosional pada generasi berikutnya. Yang pertama, kesadaran diri. Langkah pertama untuk memutus rantai trauma adalah mengenali pola yang diwariskan. Coba tanya pada diri sendiri, apakah cara saya bereaksi kepada anak-anak saya dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil saya? Yang kedua, pendidikan dan pemahaman baru. Orang tua perlu belajar pendekatan baru dalam pengasuhan. Misalnya, mendidik dengan empati, bukan ketakutan. Menurut Dr. Daniel Siegel, Parenting from the Inside Out, memahami emosi dan kebutuhan anak adalah kunci membangun hubungan yang sehat. Ketiga, melibatkan profesional. Jika luka terlalu dalam untuk diselesaikan sendiri, jangan ragu untuk meminta bantuan. Konseling keluarga atau terapi trauma bisa menjadi langkah besar untuk memutus siklus ini. Yang keempat, memberi ruang pada generasi baru. Kita perlu memberikan ruang bagi anak-anak untuk mereka tumbuh menjadi dirinya sendiri, tanpa bayang-bayang ekspektasi orang tua. Yang kelima, menata pola pikir untuk masa depan yang lebih baik. Kita tidak bisa memilih dari keluarga mana kita berasal, tapi kita bisa memilih bagaimana kita akan melanjutkan generasi ini. Setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini akan membawa perubahan besar bagi generasi mendatang. Harta atau trauma? Apa yang ingin kamu wariskan? Jawabannya ada di tangan kita hari ini. Video ini bukan hanya untuk refleksi, tapi ajakan untuk bertindak. Jika kita semua bisa memperbaiki pola pikir, cintai dengan tulus, dan memahami dengan hati, maka generasi mendatang akan tumbuh lebih kuat, lebih sehat, dan lebih bahagia. Karena cinta adalah warisan paling abadi. Tidak semua anak tumbuh tanpa menyadari pola yang salah dari orang tuanya. Beberapa dari kita menyadari bahwa luka itu ada, bahwa cara orang tua kita mencintai, meski berasal dari niat baik, kadang justru meninggalkan luka yang dalam. Kesadaran ini seringkali muncul saat kita mulai bertanya, mengapa saya takut mengecewakan orang lain? Mengapa saya merasa harus sempurna untuk dicintai? Atau mengapa saya sulit untuk mengungkapkan perasaan? Mengapa anak bisa menyadari pola asuh yang salah,
Anak-anak yang mampu mengenali pola yang salah biasanya terpapar pendidikan dan informasi baru, membaca buku, menonton video, atau menghadiri seminar yang membahas tentang pola asuh dan hubungan keluarga. Ada juga yang mengalami konflik internal. Rasa lelah emosional dari mencoba memenuhi ekspektasi keluarga seringkali menjadi pemicu untuk merenung. Atau bisa juga menerima dukungan dari lingkungan. Teman, pasangan, atau komunitas yang mendukung dapat membantu anak melihat bahwa ada cara hidup yang lebih sehat. Namun, menyadari pola asuh yang salah bukanlah hal yang mudah. Sebagai anak, kita sering terjebak dalam dua dilema. Ingin menghormati orang tua, tetapi juga ingin menyembuhkan diri sendiri. Menurut Dr. Shefali Tsabary, kesadaran ini seringkali memicu rasa bersalah. Kita merasa seolah-olah kita berkhianat kepada orang tua dengan mengakui bahwa cara mereka membesarkan kita tidak selalu benar. Tetapi kenyataannya, mencintai orang tua tidak berarti menerima semua yang mereka lakukan. Cinta juga berarti berani menyembuhkan luka agar pola asuh yang salah tidak terus berlanjut. Solusi untuk anak yang menyadari pola asuh yang salah bisa memulai dialog dengan orang tua. Menyampaikan perasaan kepada orang tua bisa menjadi langkah pertama untuk memutus rantai trauma. Tapi ini membutuhkan keberanian, empati, dan waktu. Dan bisa juga membangun batas yang sehat. Kadang, meski kita mencintai orang tua, kita tetap butuh batas. Batas ini bukan berarti menjauh, tetapi menjaga kesehatan mental kita. Menurut Nedra Glover-Tawwab, dalam Set Boundaries, Find Peace, batasan adalah bentuk cinta. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk hubungan yang lebih baik dengan orang tua. Dan kita juga bisa menyembuhkan diri sendiri. Pada akhirnya, penyembuhan dimulai dari diri sendiri. Fokus pada apa yang bisa kamu ubah dalam hidupmu, daripada mencoba mengubah masa lalu. Penerimaan adalah langkah penting. Menerima bahwa orang tua kita mungkin melakukan kesalahan, tetapi itu tidak mendefinisikan nilai mereka sebagai manusia. Bagi anak-anak yang menyadari pola asuh yang salah, ingatlah ini. Perubahan dimulai dari kamu. Dengan memahami dan menyembuhkannya, kamu sedang menciptakan masa depan baru untuk generasimu dan generasi berikutnya. Karena cinta sejati tidak selalu tentang bertahan, tapi tentang keberanian untuk berubah. Bagi orang tua, menerima kenyataan bahwa pola asuh yang diterapkan bisa membawa luka bukanlah hal yang mudah. Bahkan seringkali muncul respon seperti, saya sudah melakukan yang terbaik. Atau, bukankah saya melakukan semua ini demi anak saya? Bisa juga, anak saya tidak tahu bagaimana kerasnya hidup ini. Denial adalah mekanisme pertahanan yang alami. Dalam teori 5 Stages of Grief, penolakan adalah respon pertama kita ketika seseorang merasa bahwa identitas atau keyakinannya terancam. Denial seringkali datang dari rasa bersalah, seperti ketakutan bahwa mereka gagal menjadi orang tua. Ada juga keyakinan tradisional bahwa pola asuh yang lama yang dianggap benar karena diwariskan dari generasi sebelumnya. Ada juga pengalaman pribadi. Orang tua merasa bahwa pola yang mereka gunakan saat ini adalah apa yang membuat mereka kuat. Sebagai orang tua, kita sering merasa bahwa apa yang kita lakukan adalah wujud cinta. Tetapi cinta sejati juga tentang mendengarkan, belajar, dan berani berubah. Penolakan untuk mengakui pola yang salah tidak hanya melukai anak-anak, tapi juga membuat hubungan dengan keluarga semakin jauh. Anak-anak yang merasa tidak dipahami akan memilih untuk menarik diri dan luka yang ada semakin dalam. Langkah pertama adalah berhenti melihat kritik dari anak sebagai serangan. Sebaliknya, lihatlah itu sebagai undangan untuk membangun hubungan yang lebih baik. Dengan mendengarkan, kamu menunjukkan bahwa perasaan anakmu valid. Sebagai orang tua, mengakui kesalahan bukan tanda kelemahan. Anak-anak tidak mencari orang tua yang sempurna. Mereka mencari orang tua yang bisa belajar dan bertumbuh bersama mereka. Katakan kepada anakmu, maaf jika yang aku lakukan dulu melukai perasaanmu. Aku ingin belajar menjadi lebih baik untuk kita semua. Bicarakan tentang pola-pola yang mungkin salah secara terbuka dalam komunikasi keluarga. Ini bukan hanya untuk memperbaiki hubungan dengan anak-anak, tetapi juga untuk memberikan contoh bahwa pembelajaran adalah proses sepanjang hidup. Perubahan memang sulit, tetapi cinta sejati adalah keberanian untuk menjadi lebih baik. Anak-anak tidak akan mengingat orang tua mereka sebagai sosok yang sempurna, tetapi sebagai sosok yang terus berusaha. Kepada para orang tua, ingatlah ini.
Tidak ada yang mempertanyakan cinta kalian. Tapi cinta yang tulus juga berarti mau mendengarkan, mengakui, dan beradaptasi. Karena ketika kamu membuka hati untuk refleksi, kamu sedang mewariskan sesuatu yang lebih berharga dari harta. Hubungan yang sehat, cinta yang tulus, dan masa depan yang lebih baik. Kami memahami bahwa menjadi orang tua bukanlah hal yang mudah. Tidak ada panduan pasti, tidak ada buku petunjuk yang bisa mencakup semua tantangan yang kalian hadapi. Setiap keputusan yang kalian buat, kami tahu, itu semua datang dari cinta. Ketika anak-anak kalian menyampaikan perasaan, itu bukanlah sebuah serangan, itu adalah undangan. Sebuah pintu yang mereka buka bahwa kalian akan melangkah masuk dan mendengarkan. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga nyalakan lonceng untuk tahu video-videoku selanjutnya. Bye-bye.